Allah Yesus namanya. Kita nyanyi bersama. Haleluya.
Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh ada dan kami boleh menikmati semua kemurahan Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus di hari ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kami sebuah kemenangan yang besar lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Kami percaya ini semua karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah pengertian kepada kami juga memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya di atas kayu salib. Kita tahu bersama dalam sejarah perjalanan Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Dia melayani manusia. Dia memperlihatkan bahwa dia membawa berita tentang keselamatan bagi banyak orang. Tidak hanya itu saja, tapi dia mau mengerjakan suatu rancangan Allah bagi dunia, terutama bagi orang percaya, bagi manusia, supaya bagaimana cara manusia harus diselamatkan, dikembalikan kepada pangkuan Bapa di surga atau ke tempat yang Allah sediakan. Hari ini kita memperingati hari kemenangan di mana Yesus bangkit dari kuburnya. Ya, kita kenal dengan Paskah. Paskah dikatakan di hari pertama atau di minggu pertama. Dan Paskah ini dikatakan arti Paskah adalah melewati hal-hal yang melewati semua penderitaan itu sudah selesai. Dalam sejarah orang Yahudi, mereka memperingati hari Paskah sebagai hari raya pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan cara mereka menyembelih binatang domba atau domba yang peliharaan mereka dan mengambil darahnya, lalu dioleskan darah itu di tiang pintu atau di ambang pintu depan rumah mereka. Ini karena mereka sudah melewati dan akan melewati suatu persoalan, masalah, suatu tantangan dalam perjalanan mereka. Paskah juga boleh disebut kepada kita hari ini atau kepada kita semua adalah sebagai kemerdekaan, kebebasan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita dibebaskan. Kita diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Tuhan untuk boleh meraih kemenangan dalam kematian Kristus. Sejarah kebangkitan Kristus kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ini panjang tulisannya, tapi saya akan petik saja 2 ayat. Yaitu Lukas pasal 24 ayat 1 dan 2.
Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu terguling. Batu sudah terguling dari kubur itu. Dan kita sambung dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini menandakan bahwa kehidupan benar-benar berjalan terus. Yesus memang disalibkan. Dia dikuburkan. Tapi dikatakan ketika mereka pergi ke kuburan, mereka melihat sesuatu hal yang ajaib dan luar biasa terjadi, yaitu mereka tidak berjumpa lagi dengan Yesus dalam kuburan. Ini menandakan bahwa kemenangan, kemerdekaan, kedahsyatan, mujizat luar biasa. Dikatakan di sana Yesus hidup. Dia tidak ada di sana. Berarti dia tidak ada di sana. Berarti dia sudah bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati, dikatakan. Dia bangkit dari sebuah kurungan kematian. Dengan kata lain, dia mengalahkan maut itu. Dia mengalahkan kematian itu yang dilakukan oleh pasukan Romawi zaman itu. Dalam kematiannya kita tahu bersama bahwa dia lalui semua itu dengan perjalanan penuh dengan kesengsaraan. Tujuannya supaya kita diselamatkan. Tujuannya supaya kita dibebaskan dari hukum dosa. Hari ini kita memperingati kebangkitannya adalah di mana dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia hidup. Dia Tuhan, dia Allah, dia berkuasa. Mampu keluar daripada kematian. Ini pun hal yang sama Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Tiap hari kita seringkali mengalami kematian-kematian. Kematian rohani. Kematian pengharapan. Kematian percaya dalam hidup kita. Lewat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita lihat. Kalau Yesus mampu keluar daripada kuburan itu, kematian itu. Kita sebagai anaknya, kita sebagai orang percaya, juga harus kita belajar keluar dan berusaha keluar daripada kematian-kematian yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, kita dimerdekakan daripada kematian. Nah, kalau bicara kematian, berarti sebetulnya sudah tidak ada. Tapi lewat kematian Kristus dan kebangkitannya, itu benar-benar menunjukkan bahwa ada harapan, memberi harapan kepada kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya dimerdekakan. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Ayat ini mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 24 ini ayat 1 dan 2 dan 3. Yesus merdeka di situ dan benar-benar dia menunjukkan kemerdekaan itu bagi dirinya juga bagi percaya, bagi kita semua. Dan ayat ini menjelaskan lebih jelas lagi, apabila anak itu merdeka, Yesus merdeka, dan kita benar-benar pun harus
alami kemerdekaan. Melewati pasca dari semua penderitaan. Lewati semua penderitaan. Nah, bagaimana dengan kita dalam perjalanan hidup kita? Maukah kita melepaskan, melewati semua masalah-masalah yang kita hadapi? Itu tergantung kita. Kita punya hati, kita punya kemauan atau tidak untuk melepaskan, melewati, dan masuk dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Masuk di dalam hati yang memuliakan Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan. Dalam kitab Roma lebih menjelaskan begini. Roma pasal 6 ayat 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan dari dosa dan masuk kepada hamba kebenaran. Ini harus ada dalam sikap kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, yaitu kita harus menjadi hamba yang merdeka. Zaman dulu budak-budak ketika mereka dilepaskan daripada penjajahan atau mungkin perbudakan, mereka itu bersukacita itu dengan luar biasa. Bangsa Israel pun mengalami itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dimerdekakan dan dijanjikan tempat di mana mereka menduduki dalam kemerdekaan, yaitu Kanaan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya di hari-hari ini harus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan membiarkan jiwa kita ditekan, diikat, roh kita diikat oleh pengaruh-pengaruh dunia yang tidak bisa membebaskan kita. Jangan biarkan. Itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Itu adalah pekerjaan iblis. Yang menjadikan kita sahabatnya. Supaya kita tidak hidup dalam kemerdekaan. Di hari Paskah ini, hari kemerdekaan ini, tentu ini suatu rancangan Allah bagi manusia, bagi orang yang percaya, supaya manusia dirampas kembali, dikeluarkan kembali daripada perbudakan dosa, perbudakan kuasa iblis, dan hidup dalam kebenaran. Jangan jadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan ambil satu ayat dalam satu kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 sampai 58. Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Ada rasa syukur kepada Tuhan di hari ini karena Dia sudah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita diberi kemenangan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kata Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya harus tetap semangat, harus tetap beribadah, dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Artinya, kalau kita sudah ada dalam kemerdekaan, kita harus lebih aktif lagi, lebih setia lagi, lebih dekat lagi. Cari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Yesus sudah mempersembahkan hidupnya. Kita pun
Allah mau supaya kita mempersembahkan hidup kita dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengambil bagian dari berkat-berkat itu dan kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Hidup kita, harta kita, kekayaan, keuangan kita beri buat Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah melewati dan akan melewati seterusnya penderitaan, masalah yang kita hadapi. Kita sudah dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dalam kematian Kristus. Adakah ucapan syukur di hari Paskah ini? Adakah rasa syukur kita kepada Tuhan? Jangan biarkan kita dikungkung oleh persoalan, diikat oleh masalah. Mari bawa persoalan dan masalah itu kepada Tuhan. Maka Dia akan membebaskan kita, melepaskan kita, dan memerdekakan kita. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh dan sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Biar itu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dalam perjalanan hidup kami. Kami sudah dimerdekakan dan kami mau belajar tinggal dalam kemerdekaan Kristus. Karena kemerdekaan itu bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, berkatilah mereka Tuhan dalam hidup mereka pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan apa menjadi rencana mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan. Terutama kesehatan, jaga mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Apalagi di hari-hari ini Tuhan, kami sedang mengalami banyak masalah. Khususnya penyakit yang sampar yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tuhan, kami percaya Kau akan melindungi, memelihara kami Tuhan dengan kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, apapun yang umat-umat-Mu sudah persembahkan dan berikan buat pelayanan, keuangan mereka, waktu mereka, harta mereka buat pelayanan Tuhan, tolong. Biar Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong bangsa ini Tuhan dengan situasi kondisi yang ada. Ekonomi yang sedang berjalan. Tuhan tolong keamanan juga Tuhan. Biar Tuhan campur tangan supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan, kami juga serahkan pelayanan jemaat Eklesia, GPKD Eklesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tambah-tambahkan jiwa, biar hari-hari ini kami akan menuai jiwa-jiwa banyak untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Suami, anak-anak kami yang belum di dalam Tuhan, biar kami satu di dalam gereja-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sekeluarga juga biar tetap dalam pemeliharaan, biar kami tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kekuatan dan semangat baru Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita akan dengar sebuah lagu dan pujian bagi Tuhan. Di hatiku ini ada kasih-Mu.
dengarlah doa kami. Dengarlah seruan hati kami Tuhan. Kami memanggil nama-Mu, kami memuji Engkau Tuhan. Dalam keadaan susah, duka, kami menaikkan pujian buat Engkau. Karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Di hatiku ini ada kasih-Mu,
berdoa padamu